Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Putra dengan NIM 96200033. Di sini saya akan menjelaskan gambar yang telah saya gambar pada skelet dental anatomi kemarin. Baik, yang pertama yaitu ada gigi injeksi sentral rahang bawah sebelah kanan atau bisa disebut gigi 41. Yang pertama itu dilihat dari aspek labial. Sudut mesion sisanya 90 derajat dan untuk sudut distal sisanya hampir 90 derajat, akar membelok ke arah distal. Baik, dari sisi mesialnya distal lurus, kemudian mengecil membentuk cervical line yang melengkung ke arah apex. Dan untuk aspek selanjutnya yaitu ada aspek lingual. Aspek lingual ini seperti view labial, tapi cervical line melengkung ke apex lebih dalam sigulum. Fossa tidak begitu jelas. Dan untuk aspek yang ketiga yaitu ada aspek distal. Untuk aspek distal ini view-nya seperti mesial. Cervical line-nya melengkung ke incisal tapi kurang dari sepertiga cervical. Dan untuk dari mesial, permukaan labial cembung dari cervical line lalu lurus ke incisal. Permukaan lingual cembung pada sigulum lalu melengkung ke incisal. Dan untuk aspek selanjutnya yaitu ada aspek incisal. Permukaan labial lebih besar dari lingual. Mesial distal simetris. Dan untuk ukuran labiolingual lebih besar dari mesiodistal. Dan untuk gigi selanjutnya yaitu ada gigi incisif lateral rahang bawah atau bisa disebut gigi 42. Untuk yang pertama itu dari aspek labial. Aspek labial, sudut mesioinsisalnya hampir 90 derajat, sudut mesioincisal membulat ke arah distal seperti ini. Dan cervical line ke apex. Dan yang selanjutnya yaitu ada aspek lingual. Aspek lingual ini seperti view labial, namun ada fossa dan sigulum. Cervical line ke apex. Dan yang ketiga ada aspek mesial. Aspek mesial ini permukaan labial cembung pada cervical lurus. Permukaan lingual pada sigulum cervical line ke incisal. Dan yang keempat yaitu ada aspek distal. Aspek distal ini seperti view mesial namun cervical line-nya tidak dalam. Dan untuk aspek yang kelima yaitu ada incisal. Permukaan lebih besar, lebih besar dan lebih lebar dari lingual. Garis incisal agak miring, di mana sebelah distal lebih ke arah lingual. Dan yang selanjutnya yaitu ada gigi canines rahang bawah kanan atau bisa disebut gigi 43. Yang pertama itu dilihat dari aspek labialnya, mempunyai dua lereng, mesial dan distal, di mana mesial lebih pendek di distal, di mana mesial lebih pendek dari distal. Jarak mesio distal lebih kecil dari mesiodistal canines rahang atas. Cervical line hampir seperti seperdua lingkaran dan melengkung ke apex. Dan untuk aspek yang selanjutnya itu ada aspek lingual. Aspek lingual ini sigulum fossa tidak terlalu jelas, namun ada cervical line ke apex. Dan untuk aspek yang ketiga itu ada mesial. Bagian mesisal lebar, puncak caps ke arah lingual cervical line ke incisal. Yang keempat ada distal. Dari sisi distal ini seperti view mesial tapi cervical line tidak sedalam mesial. Dan selanjutnya ada
insisal. Dari aspek insisal ini, permukaan labial lebih lebar dari lingual. Garis insisal miring ke lingual, seperti gambar ini. Mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.